Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum persikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, jangan sok jago di sini kamu. Gak pikir kamu. Ini bukan forum persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan persikas. Urusan persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipat. Siapa kamu? Balik sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari. Saya tidak terima. Maka beliau adalah menggunakan tajwid dalam kehidupan kepada pelanggar-pelanggar hukum yang banyak merugikan manusia tadi semua. Maka beliau menggunakan adalah tajwid dengan hukum idhar. Beliau jelas, tegas menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang dia adalah melanggar undang-undang, yang melanggar kepentingan orang banyak dan semua. Tetapi beliau adalah menggunakan ikhfa. Dia sembunyikan maknanya adalah kepada orang-orang tertentu dengan kasih, dengan sayang. Dan kemudian pun adalah kepada orang-orang yang menderita. Beliau menggunakan idgham, sahabat. Bagaimana dia lebur merasakan kesulitan orang. Jadi ada sebagian orang yang salah melihat beliau adalah pada saat berbicara dengan orang-orang dengan supir angkot. Bicara dengan orang-orang petugas kebersihan. Bicara dengan orang-orang yang rendah. Beliau sengaja menggunakan bahasa yang seolah-olah bahasa mereka. Ini bukan untuk merendahkan mereka. Justru beliau sedang melakukan idgham. Adalah bagaimana dia meleburkan, hilangkan dirinya sebagai gubernur. Hilangkan dirinya seorang pejabat. Abah mengatakan bahwa sesungguhnya inilah tokoh idola, tokoh pemimpin. Yang hanya orang-orang yang memiliki rasa dan asa akan menyaksikan ketulusan hati. Beliau bukan hanya bagus dohirnya, beliau bagus hatinya, bagus jiwanya, dan bagus juga adalah rasanya. Inilah sahabat yang sering dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, kesempurnaan manusia menggunakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda wal furqan, adalah bil bayyinat, hudan dan furqan. Maka bagi Nabi sering dikatakan Al-Quranul Mubin, ada Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, dan maaf tanpa berlebihan untuk ukuran akhir zaman. Kang Deddy Mulyadi atau disingkat dengan KDM menurut Abah adalah inilah termasuk Al-Quran yang berjalan. Karena menurut Jalaluddin Rumi, sahabat, cara manusia memandang Al-Quran adalah memiliki 4 lapis Al-Quran. Al-Quran pada saat engkau lihat dengan mata, maka sesungguhnya engkau hanya akan menyaksikan dunia. Maka pada tatanan ini manusia hanya akan melihat Islam dari ukuran pasihnya dalil yang keluar dari mulut seseorang. Pasihnya bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut seseorang. Pasihnya tajwid yang keluar daripada mulut seseorang. Berbeda dengan Kang Deddy yang sudah Al-Qurannya adalah sudah menembus ke dalam. Maka tajwid bukan hanya dilakukan pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Qiraat bukan hanya adalah keindahannya hanya diperlihatkan pada saat kita membaca Al-Quran. Tapi orang yang sudah kafah, sahabat, yang Al-Qurannya sudah dipandang dengan 4 lapis, adalah dengan pandangan ro'ah, menggunakan penglihatan matanya. Maka Kang Deddy sudah menggunakan tajwid dalam kehidupan. Bagaimana beliau adalah bersifat, pada tajwid adalah menggunakan idhar. Beliau gunakan idhar kepada orang-orang yang melawan hukum di Jawa Barat begitu tegas. Siapapun beliau, maka beliau akan menyampaikan kebenaran dengan yang sebenarnya. Maaf sahabat, mungkin mata Abah masih, karena Abah masih terharu mendengarkan apa yang disampaikan beliau. Ini sungguh luar biasa. Bagi seorang pemimpin yang memiliki 4 lapis rasa yang luar biasa. Maka Abah lihatlah beliau, bagaimana tegasnya beliau dalam menegakkan hukum. Adalah memperlihatkan kepada Abah seorang Umar bin Khattab adalah yang senantiasa adil dalam menempatkan segala perkara. Maka Kang Deddy mampu membaca Al-Quran adalah dengan mata dohirnya. Maka beliau adalah menggunakan tajwid dalam kehidupan kepada pelanggar-pelanggar hukum yang banyak merugikan manusia tadi semua.
maka beliau menggunakan adalah tajwid dengan hukum idhar. Beliau jelas, tegas menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang dia adalah melanggar undang-undang, yang melanggar kepentingan orang banyak dan semua. Tetapi beliau adalah menggunakan ikhfa, dia sembunyikan. Maknanya adalah kepada orang-orang tertentu dengan kasih, dengan sayang. Dan kemudian pun adalah kepada orang-orang yang menderita. Beliau menggunakan idgham, sahabat. Bagaimana dia lebur merasakan kesulitan orang. Jadi ada sebagian orang yang salah melihat beliau adalah pada saat berbicara dengan orang-orang dengan supir angkot, bicara dengan orang-orang petugas kebersihan, bicara dengan orang-orang yang rendah. Beliau sengaja menggunakan bahasa yang seolah-olah bahasa mereka. Ini bukan untuk merendahkan mereka. Justru beliau sedang melakukan idgham, adalah bagaimana dia meleburkan, hilangkan dirinya sebagai gubernur, hilangkan dirinya seorang pejabat, hilangkan dirinya yang memahami hakikat keilmuan, supaya memiliki rasa dan dia bisa menampung aspirasi rakyat, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Inilah sahabat, luar biasaan yang dimiliki oleh KDM, yang barangkali bagi orang-orang yang tertutup hatinya tidak akan mampu melihatnya. Maka tabah, Kang Deddy sudah mampu membaca Al-Quran dengan 4 lapis. Lapis yang pertama, beliau sudah mampu menggunakan mata dohirnya, yang selama ini manusia kita banyak tertipu. Islam selalu diukur dengan kefasihan membaca dalil. Islam selalu diukur dengan kefasihan membaca hadis, membaca kitab, membaca Al-Quran. Tetapi tajwid Al-Quran, kefasihan membaca dalil tidak diterapkan. Masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam jiwanya, apalagi masuk ke dalam rasanya. Tapi Deddy Mulyadi, sahabat, syuhudul kasroh fil wahdah. Bagus jasadnya, bagus hatinya, bagus ruhnya, jiwanya, dan bagus rasanya. Mampu beliau adalah menerapkan tajwid, membaca qiraat dengan indah, mengindahkan kehidupan antara satu manusia dengan manusia. Bahkan beliau mampu membaca alam. Maka beliau menyayangi alam sebagaimana menyayangi manusia. Karena beliau sangat sadar. Karena tadi beliau sudah bukan hanya adalah afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Tapi beliau kalau Abah lihat sudah sampai kepada afala yatadabbarun. Sudah mentadaburi Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan. Bagi beliau melihat pohon bukan pohon, sahabat. Tetapi adalah bagian dari simbiosis mutualisme antara kita manusia dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen sebagai merupakan adalah alat buat kita adalah bernafas. Nah inilah KDM, sahabat. Sementara hari ini manusia hanya takjub dengan orang kefasihan baca dalil, hanya takjub dengan bagusnya qiraat, hanya bagus karena melihat gamis dan sorban. Hanya diukur Islam itu dari menggunakan peci putih dan koko putih. Hanya diukur manusia itu adalah bagaimana. Hanyalah secara ro'ah, pandangan mata dohir melihat, walaupun belum sampai kepada hatinya. Itulah Jalaluddin Rumi berkata, Al-Quran, sahabat, pada saat dibaca oleh orang menggunakan matanya, yang nampak adalah dunia. Maka tidak sedikit sekarang yang pakai baju gamis, yang bersorban, yang pakai peci. Tetapi Al-Quran barulah kepada apa yang dilihatnya sebagai dunia. Tapi KDM sudah masuk pada lapis kedua, kata Jalaluddin Rumi. Al-Quran dibaca dengan akal dan pikiran. Di sinilah KDM akan menyambungkan simbiosis mutualisme. Dan bahkan kalau menurut Abah, kalau menurut tatanan Ibnu Arabi, beliau sudah mampu membaca al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Mencintai alam, mencintai Allah. Mencintai manusia, mencintai Allah. Merusak alam adalah berarti adalah sama dengan membenci kepada penciptanya. Dan bagaimana membenci manusia adalah membenci kepada yang menciptakannya. KDM di sini, sahabat, kita bisa menyaksikan, barangkali Anda yang sudah mengikuti channel beliau sudah bertahun-tahun, bisa kita melihat bagaimana beliau bukan hanya melihat Al-Quran dengan ro'ah, dengan hanya melihat Quran dengan mata dohir yang nampak bukan hanya permukaan wujudnya, tapi sudah mampu yang melihat di sebaliknya. Inilah kelebihan daripada KDM yang luar biasa, kata Abah. Dan pada saat pandangan yang kedua, KDM sudah melihat segala sesuatu dengan akal dan pikirnya. Maka yang nampak adalah ilmu pengetahuan. Inilah Al-Quran. Kata Jalaluddin Rumi, pada saat engkau lihat Al-Quran dengan mata dohirmu, yang nampak adalah dunia, yang nampak adalah makhluk. Maka disinilah kebanyakan manusia-manusia yang awam tertipu dengan gamisnya, tertipu dengan sorbannya, tertipu dengan kefasihan dalilnya. Tetapi Al-Quran tetap tidak nabi, tidak melewati daripada tenggorokannya. Nah inilah, sahabat, Deddy Mulyadi tidak membutuhkan pakaian kebesaran, tidak membutuhkan gamis, tidak membutuhkan sorban, tidak membutuhkan dalil yang keluar dari lisannya, karena Al-Quran sudah masuk ke dalamnya. Tidak peduli lagi dengan bagaimana luarnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kita boleh bangga dengan pemimpin yang semacam ini. Boleh dipiralkan pemimpin yang semacam ini.
supaya menjadikan patokan kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Memimpin itu bukan tentang menguasai manusia, tapi adalah bagaimana menghubungkan manusia dengan asa dan rasa. Inilah yang harusnya kita lihat. Kang Deddy sudah mampu melihat Al-Quran dengan akal dan pikirannya. Maka beliau menganalisa apa yang harus dilakukan. Setelah dilihatnya adalah tadi, kemudian sekarang adalah dengan melihatnya dengan akal dan pikiran. Apa yang baik, maka dia harus perjuangkan. Apa yang buruk, maka dia akan menindas segala perkara-perkara yang berseberangan dengan hukum yang bisa merugikan banyak orang. Kang Deddy tidak cukup sampai di situ, sahabat, kalau pilihan Abah. Beliau sudah mampu lagi melihat Al-Quran, karena Jalaluddin Rumi adalah level yang ketiga. Melihat Al-Quran dengan hati. Pada saat Al-Quran dilihat dengan hati, sahabat, yang muncul adalah kasih sayang. Maka orang yang sudah Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang berjalan, maka dia akan hanya muncul ruhama'u bainahum. Dia akan melakukan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia akan terus berbuat baik sebagaimana Tuhan mencontohkan kita adalah senantiasa berbuat baik. Allah Al-Karim dijelaskan oleh para ulama adalah Allah Al-Karim adalah selalu adalah menunjukkan dia sudah memberi tanpa diminta. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka jadi di level yang ketiga ini dia sudah mampu melihat Al-Quran adalah dengan hatinya. Maka yang nampak di hadapannya adalah sesuatu yang harus dia dengan kasih sayangnya. Dia harus sentuh dengan kasih sayangnya. Orang yang tidak punya uang THR didatanginya. Supir angkot yang membutuhkan uang dia datanginya. Petani-petani yang gagal panen dia datanginya. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat tentang premanisme yang merepotkan, dia dengan tegap menggunakan idhar, tidak menggunakan ikhfa, apalagi dia menggunakan iklam. Allah menggunakan idgham. Dia nyatakan dengan idhar dalam setiap perkaranya. Inilah kelebihan manusia yang sudah tubuhnya menjadi Al-Quran. Maka bagi orang yang semacam ini, sahabat, jangan lihat dalilnya, jangan lihat apa yang nampak di permukaannya, apa yang keluar dari lisannya, tapi pandanglah dia adalah dengan pandangan yang ketiga. Maka diri mulia di KDM sudah mampu memandang Al-Quran dengan hatinya, maka ada yang di tangannya adalah hanyalah yadullahi fawqa aydihim. Dia merasakan bahwa tangan Allah lah di atas tangan-tangan makhluk. Sementara sahabat, seorang pemimpin adalah setiap jiwa adalah pemimpin, kata baginda Nabi, dan beliau adalah pemimpin. Maka seorang pemimpin yang menggunakan pandangan dengan hati, maka sesungguhnya yang nampak di hadapannya adalah rasa kasih sayang kepada semua makhluknya. Lihat, sahabat, beliau bukan hanya sayang kepada manusia, tapi beliau adalah sayang kepada alam tadi semua. Inilah yang harus kita pahami. Dan seharusnya kita yang fasih berdalil, fasih berhujah, fasih dengan penampilan yang ini harusnya adalah demikian. Karena sesungguhnya itulah contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selalu dikatakan dakwah baginda Nabi yang sempurna adalah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Bukan hanya tasdikun bil qalbi, bukan wa iqrarun bil lisan, tapi wa amalun bil arkan, dengan perbuatan. Kalian silakan cek, sahabat, bagaimana luarnya beliau dalam perbuatan tadi semua, ya. Yang sampai kadang-kadang Abah aja merasakan. Abah jelek-jeleknya oleh orang disebut sebagai ustadz, tetapi terkadang masih belum bisa merasakan yang apa yang dirasakan beliau, yang begitu peka hatinya. Itulah ruhama'u bainahum tadi semua. Dia menjadikan tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Dia pemimpin yang tidak membutuhkan hormat dari manusia. Dia pemimpin yang tidak membutuhkan aliran uang dari bawahan ke atas. Tapi dia pemimpin yang selalu menurunkan rahmat. Sebagaimana Allah senantiasa memberi. Nah, itulah manusia, sahabat. Dijelaskan juga oleh Syaikhullah. Tingkatan manusia di awam adalah manusia yang mencari. Yang selalu mencari. Nah, kebanyakan sekarang pemimpin itu hanya masuk mencari popularitas, mencari uang, mencari kedudukan, mencari jabatan. Tapi pemimpin yang sudah sampai kepada tahapan seperti Kang Deddy bukan hanya tipe pemimpin yang mencari jabatan, bukan mencari uang, bukan mencari popularitas, bukan mencari kedudukan. Dia sudah merasakan menerima kedudukan, menerima amanah. Itulah kenapa, sahabat, dengan ketulusan hati, dengan pandangan hati yang paling dalam, ya, Abah sudah mendengarkan 3 kali daripada pidato sambutan seorang gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang kalau menurut Abah, karena memang sudah kenal hampir 5 tahun, karakter beliau, watak beliau, dan kemudian kedalaman beliau dalam memahami segala hal, Abah boleh katakan, walaupun barangkali bagi orang-orang yang tidak suka dengan beliau, tidak ada masalah. Tapi dalam pandangan Abah pribadi, Abah boleh ngambil kesimpulan
beliau sudah sampai kepada muslim yang kafah, ya sahabat. Muslim yang kafah adalah seorang muslim yang sudah baik pada dohirnya, baik pada jiwanya, baik pada ruhnya, dan baik pada rasanya. Inilah sesungguhnya kesempurnaan Islam, iman, dan ihsan. Dari pidato beliau yang demikian menyentuh, 3 kali Abah mendengarkan, Abah meneteskan air mata, dan Abah merasakan, inilah tokoh pemimpin yang kita butuhkan di akhir zaman ini, yang memiliki asa dan rasa kemanusiaan. Karena pemimpin yang kafah, sahabat, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti para khulafaur rasyidin, adalah senantiasa memandang Islam, ya, kepada diri dan di luar diri adalah dengan sempurna. Nah, inilah barangkali kesempatan siang hari ini, tanpa Abah bertujuan soal adab kepada siapapun. Itu sudah berapa lama Pak sakit untunya? Seminggu. Oh, seminggu. Yang sakit bamai atau gusine Pak? Di sini belum. Nah itu kakeknya itu satunya. Kita mudah. Bakopir ngomong tentang bakopir no. Nggih. Udah lama Pak ikut bakopir misalkan. Kan nyambung. Gigi barang. Ini kan orang nyambung dong. Nggih. Kita mudah dulu. Langsung kira bakopir yo gawe ana cerita bakopir. Ayo tuh Pak ngomong. Ngomong apa itu loh? Katanya Mbah Kober itu keturunan Majapahit. Oh iya. Di malam ini Mbah Kober bakar-bakar mengeluarkan ini. Nah, apa itu yang ini itu kan yang lembut ya. Lagi dulu kontrol pembantu itu. Limbang ini. Ya ini mengeluarkan pembantu. Kober ini kan malam ini kan ritualan teman-teman. Oh, itu ritualan apa Mbah Kober itu? Itu buaya putih. Untuk mengeluarkan buaya putih nanti nampak. Dulu belum punya toh nyari ya. Nggih. Kejar aja. Dikejar saja. Ben gak melete. Dik sak jalan dia melete. Bapaknya itu kalau sama Mbah Kober apanya, Pak? Oh, saya tetangga dekatnya. Sebelah, Nah, ngono lho iki nyambung. sebelah kirinya. Tadi sebelah barat rumahnya lah. Oh, berarti baratnya Mbah Kober. Nah, Oh. Lah terus yang satunya itu? itu sebelah timurnya. Penggemarnya Mas Kober kayak Oh. Penggemarnya Mas Kober atau Mbah Kober? Kober kan. Oh, itu guys ya. Jadi yang satunya itu penggemarnya Mbah Kober, yang satunya itu tetangganya. Itu sejarahnya itu gimana, Pak? Mbah Kober itu kalau di rumah itu biasanya ngapain, Pak? Ya saya ya itu juga meramal, Meramal. meramal orang yang istilahnya target minta tolong. Oh. Enggak kayak pengen mencari pesugihan itu bisa, Pak? Katanya ya bisa, mungkin bisa. Ya harus pakai itu sesaji, Apa sesajinya, Pak? biasanya tangkai bunga mawar sama gading, Daging apa? gading kuning, ya kuncup ya, Gading kuning tuh. ya Oh. yang seperti kuncup ya, Saya kira daging. gading, Terus sama apa lagi? sama itu bunga, Teng berita
goblok, kali santri goblok, kali on time. Berita on times lho. Santer wi. Sing banter sing teng santri ini, Pak. Masa apa ya? Gawe nang masjid. Nggih. Hmm. Terus Mbah Kober tuh usianya berapa Pak tuh? 73 tahun masih sejaka. Ya, masih bujang. Berarti pengen jadi biksu. Ya jadi biksu juga melayani seperti ini orang-orang yang mencari pesugihan yang tidak wajar. Oh, berarti istilahnya cepet kaya gitu. Ya Nggak perlu kerja, ada kerja bisa kaya. tiba-tiba sugih ngono Pak ya. Tempat tambah kober, tang rumah tambah kober. Oh, gitu ya. Nah, Bapaknya juga orang kaya. saya ya kaya, Kaya apa? kayak cerita. Oh, kayak cerita. Duh. Yang penggemarnya kok diam lagi? Itu gambarnya Mbak Kober itu agak gimana sih? Stres. Itu guys, penggemarnya Mbah Kober itu Ini lagi kan stres itu ya. malam bulan pertama hari Suro ya. Ya, Kober terpaksa ini melakukan bakar-bakar ritualan. Ini nanti setelah ini disiram air bunga Mas. tujuannya buat biar apa Pak itu? Kok disiram air bunga? Keluar itu yang dipuja kan baju putih itu. Oh, istilahnya minta minum gitu Pak ya. Nah, minum nanti keluar. Oh, ya 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 ya. Terus airnya itu berapa liter? 1 ember. 1 ember. Nanti rebus sama bunga itu. Berarti kalau 1 ember itu 5 liter Pak ya? Ya 5 liter. 5 liter guys. Jadi itu langsung habis. Bunganya itu Langsung teh bunganya 1 kilo. 1 kilo. Nah, udah dicampur-campur gitu. Dicampur neng banyu. Daging, mawar. Terus yang bapaknya yang satu tuh sudah lama jadi penggemarnya. Sudah saya mengikuti terus. Udah berapa tahun? Sudah 7 tahunan. Waduh, sudah lama ternyata teman-teman. Udah 7 tahun. Berarti kalau 7 tahun itu dulu pas masih muda itu sudah jadi penggemarnya ya Pak ya. Ya, saya baru ini baru-baru viralnya ini. Saya viral ini Oh kan yang bapaknya itu kan tetangganya. Rumahnya ya sama-sama nganjuk ya. nganjuk penggundang ya, Gondang luar. Gondang Guar guys. Rumahnya nganjuk Gondang Guar. Gondang Guar Jawa Timur. Mbah Kober itu saudaranya berapa Pak? Apanya? Dulure piro? Dulurnya 4, Walah perempuan 1, ya. laki-laki 3. Wah. Mbah Kober itu anak Anak yang kedua. kedua guys itu ya. Yang perempuan itu yang nomor 2 terakhir. Masuk Nomor cetet tuh ya. nomor 3. Oh, nomor 3. Orang nomor ketet tuh ya. Nomor ketat laki-laki. Laki-laki guys ya. Sama laki-laki. Laki-laki. Berdua laki, perempuan. Oh, gitu ya. Termasuk tidak mau kawin sendiri Mbah Kober itu ranjang sama sekarang. Oh, berarti Mbah Kober itu nggak mau Nggak mau kawin. guys ya tuh. Terus yang dulurnya telu kuwi Punya cucu. sudah punya cucu.
Jadi Mbah Kober tok sing gak duwe bojo ya. Wis mateng lah itu. Gung. matang. Medu. Medu tuh gempi. Oh ya. Jadi ini guys sajene Mbah Kober. Iya apa menyok? Menyok apa Pak Mang? Gede. Jadi ini ya yang dibakar tetangganya Mbah Kober. Nggo bakar gute. Kalau bahasa Indonesianya apa Pak itu? Talas. Talas guys ya, namanya talas. Kalau gute itu bahasa Inggris. Kita makan dulu, mumpung masih hangat. Suro-suro kok ada tanggapan Pak itu? Ya itu nggak tahu. Wong ewo. Ta wong nyunato. Tuh guys ya, jadi kalau di sini tuh nggak peduli masih suro gak suro, pengen ewo ya ewo, ngono ya Pak ya. Kan padahal biasanya itu kalau orang Jawa itu kebanyakan itu kalau suro itu dihindari guys. Cara pengen duwe gawe ditunda, gak wani. Tapi kalau orang di sini alah nggak peduli masih suro gak suro ya. Apa roti pan? Oh, roti pan guys, dudu wong duwe gawe. Roti pan kuwi apa, Pak? Roti pan ya masuk Termasuk apa? seperti talian. Oh, dudu pengajian itu dudu. Tuh. Tahlilan guys, roti pan. Tapi kok eneng gambelane, Pak? Tapi yang joget-joget. Oh, berarti Ya ini joget-joget. istilahnya ada hiburannya gitu, Pak ya? Dan kalau nggak joget nggak bisa joget ya ini. Oh, ya. Terus biasanya bar hiburan wi mangan. Bulan badok-badok. Badok-badok ya. Ah, wedhus. Wedhus, paling wedhus. Jadi itu guys ya. Kalau di sini tuh makan itu bukan makan, badok. Karena di sini kan bahasanya itu beda daripada yang lain kan. Kalau umumnya itu makan nih makan. Kalau di sini nggak makan. Badok. Meduk Pak. Ya. Gurih. Nah, teman ini makan doblek. Iya, doblek. Doblek. Selamat makan ya guys. Gak apa-apa ya. Jadi kan gimana suro Pak ya? Malam suro Tanggal 13 malam suro guys ya. Bakar doblek. makan doblek. Doblek. Kalau bahasa Indonesianya itu apa Pak Mang? Duh, Tales Bogor. Tales Bogor jadi ya. Jadi guys ya, kalau neng jusone sampean iki opo jenenge doblek iki opo, tolong tinggalkan di komen ya, tulis nih komen. Terus teman-teman itu dari mana saja, oke?
Semua. Iki cek kok. Biasanya tuh orang camping makanannya ini Pak ya. Mangannya apa Pak? Doglek toh empu. Doglek, lampu, ya tel, ya minyak, apa tuh? Padahal ki Kan kadang-kadang kan habisan makanan jadi apa adanya di tempat tuh sikat aja. ngono ya, buat ganjel perut Pak ya. Tidak kelaparan. Oke. Jadi guys ya, nek wis kadung tengah alas sih enenge doglek ya dipangan. Enenge ulo ya Pangan loh, pangan ulo. akal. Karena apa guys? Kalau di hutan itu kan nggak ada bakul itu Rene. Ini lampu kasih topo. Oh, Lampu lo makanan. makan itu kok. Ayo, ya sudah pasti kalau Dalang dadakan. Kita aku seneng sing dalang anyar. Bener. menurut aku Nang gurung mana kok baru bisa no. Ini aku gunung. Ini sampean karo ngomong Mas, ngono kan. Berarti ning gambar iki Ana omong. sembarang ngomong nyanyi to. Lu pun ngapain masalah tak ngomong gitu. Ngene Halo kasmo. pas semua. Kuake kok ini. Mbah nyanyi, mbah sembarang sampean joget ya tambah malah apik. Ngeriok. Itu menati Ndre. Ngosel. Wes sopo ya Bukan. Mati apa? ke Bandung. Mojokerto tapi Mojokerto kan di Kubun di Bandung. Atau men Saya keluarga Pak Bin. Ngomongin Pak Bin. saya teman Pak Bin sak esuk sore Enak aja. diungklu-ungklu sore wis moroi. Gitu. Jadi sore ya senono. Sore to. Sore. Bar Lagi aku kowe wonge sapa ne. Ini Mojokerto itu bener-bener. Kok ado men kene kono kene nggone. Paling kono kan kuburan. ini kuburan. Paling ngantuk anu bi. Roti pan yo. Yang paling. Kerja bi. Iya,